Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal, NRP 31101191001 dari kelas 2D4 Teknik Mekatronika A, PENS 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Workshop Metode Numerik. Untuk judul proyek yang saya ambil yaitu penentuan jarak bola dengan metode regresi menggunakan library OpenCV pada C++ dan analisa pada MATLAB. Untuk isi pembahasan dari proyek saya yaitu yang pertama berisi dari latar belakang yang saya ambil mengenai judul tersebut. Yang kedua yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Yang ketiga yaitu hasil dan analisa dari hasil metode tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kemudian pada latar belakang di sini saya mengambil dari pada ajang perlombaan KRSB Broda atau kontes robot sepak bola Broda. Pada ajang tersebut, sebuah robot di mana terdapatnya sebuah kamera tersebut digunakan untuk mendeteksi bola. Nah, dalam mendeteksi bola tersebut diperlukannya sebuah jarak yang digunakan untuk mengontrol controller pada robot tersebut. Kontrol tersebut atau jarak bola tersebut difungsikan untuk sebagai jarak acuan robot tersebut untuk mengambil bola dari lawan atau bola pada lapangan, seperti itu. Kemudian untuk metode yang saya gunakan yaitu metode regresi linear, di mana metode regresi linear di sini terdapatnya dua variabel, yaitu di mana variabel Y digunakan sebagai variabel variabel terkait yang dihubungkan dengan variabel X yang disebut sebagai variabel bebasnya. Nah, pada metode regresi linear terdapatnya dua variabel ini yaitu variabel M dan variabel C yang digunakan sebagai variabel M dan variabel C yang merupakan nilai variabel yang akan dicari pada sebuah rumusan pada menggunakan metode regresi linear. Berikut merupakan rumusannya, di mana M memiliki rumusannya itu sebagai berikut dan untuk C sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan metode regresi linear dikarenakan ketika misalkan kita mendeteksi sebuah bola, itu terdapatnya karena kamera tersebut memiliki orientasi pixel, maka dari orientasi pixel tersebut yang berdasarkan dari hasil data deteksi bola itu dapat diimplementasikan sebagai jarak bola terhadap jarak robot. Kemudian, berikut merupakan proses pengambilan data yang saya lakukan. Berikut merupakan gambar atau dokumentasi mengenai proses pengambilan datanya. Di sini laptop yang saya gunakan diibaratkan yaitu sebuah robot. Kemudian untuk kamera yang saya gunakan di atas ini digunakan sebagai kamera yang terpasang pada robot tersebut. Kemudian untuk bola di sini merupakan objek yang akan dideteksi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses pengambilan datanya, nah di sini saya telah mendeteksi sebuah bola yang ditandai frame pada sebagai berikut. Nah, pada frame di sini bola terdeteksi seperti ini. Maka untuk jarak pixelnya itu sendiri yaitu 66. Nah, ketika bola tersebut bergerak menjauh dari robot, maka jarak pixel di sini pun akan berubah. Maka dari jarak pixel tersebut akan saya implementasikan ke dalam jarak asli. Nah, dari hal situ saya mengambil sampel untuk proses pengambilan datanya sebagai berikut, di mana saya mengambil sampel dari 0 sampai 5 meter, di mana untuk setiap jaraknya itu 10 cm. Maka saya mensampling data setiap 10 cm sampai 5 meter dan ditemukannya jarak pixelnya berapa, seperti ini. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Dan untuk hasil deteksi terminal pada program yang telah saya buat itu seperti ini. Kemudian jadi berikut merupakan demo project mengenai proyek Workshop Metode Numerik.
Judul workshop metode numerik yang saya ambil yaitu penentuan jarak bola menggunakan metode regresi, menggunakan library OpenCV untuk Superflash dan MATLAB sebagai kalkulasi dari hasil dari percobaan tersebut. Di sini saya berikut merupakan program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan C++. Di sini ada library OpenCV. OpenCV di sini digunakan untuk library yang untuk image processing. Image processing merupakan sebuah sistem di mana untuk memproses sebuah gambar atau citra dari sebuah kamera dari hasil capture yang telah diambil. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi click and drag rectangle. Click and drag rectangle di sini digunakan untuk proses kalibrasi. Proses kalibrasi di sini yaitu dengan menentukan sebuah objek mana yang akan kita tentukan atau yang akan kita pilih, objek yang akan saya deteksi atau yaitu sebuah bola. Nah, kemudian di sini ada beberapa trackbar. Nah, fungsi trackbar di sini digunakan sebagai karena parameter data atau parameter gambar yang saya ambil itu sebuah parameter HSP value. Kemudian di mana HSP value di sini merupakan fungsi dari sebuah warna atau gambar untuk mengatur kecerahan dan yang lainnya, dimana dengan skalar yaitu 0 sampai 255. Kemudian di sini ada fungsi erosi. Fungsi erosi di sini karena dari sebuah hasil deteksi itu dinamakan sebuah kontur. Kemudian kontur tersebut ketika noise yang terjadi itu saya erosi. Erosi ini untuk menghilangkan noise. Kemudian untuk dilasi ini untuk memperbesar kontur yang memang pada saat deteksi itu memang sudah besar seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi kalibrasi. Programnya itu seperti ini. Fungsi kalibrasi di sini dari hasil click and drag tersebut, frame yang telah saya objek yaitu di bola. Kemudian dari bola tersebut saya click and drag, kemudian menghasilkan sebuah kontur. Kontur tersebut saya akan lakukan proses erosi dan dilasinya yang kemudian dari hasil tersebut, kalibrasi tersebut didapatkannya hasil thresholding dari kalibrasi bola tersebut. Kemudian di sini ada fungsi detection. Nah, fungsi deteksi di sini yaitu karena pada sebuah kamera atau pada sebuah frame yang akan saya gunakan di sini itu menggunakan sebuah ukuran frame yaitu 720 kali 480, jadi saya tidak menggunakan frame keseluruhan, maka frame yang saya gunakan itu hanya 720 kali 480. Nah, di sini ada fungsi di namanya fan contour. Fan contour di sini ketika misalkan proses kalibrasinya telah selesai, maka di sini ada variabel contour ball. Contour ball di sini merupakan hasil thresholding yang dimana hasil thresholding tersebut telah melewati proses erosi dan dilasi. Nah, kemudian untuk menandainya yaitu saya menggunakan dan memberikan kotak pada objek yang telah saya tentukan. Kemudian dari hasil tersebut saya cari titik X dan Y-nya. Dari titik X dan Y-nya tersebut dari sebuah frame yang saya gunakan 720 dan 480, kemudian dapat ditentukan yaitu jarak pixel dari sebuah objek yang telah saya tentukan, di mana jarak pixel di sini merupakan akar dari persamaan dari jarak X dan Y yang dikurangkan dengan jarak frame. 720 ini merupakan frame X, sementara Y ini merupakan frame dari Y-nya. Itu. Lalu kita demokan saja itu dengan kita compile terlebih dahulu ini. Nah, kemudian akan muncul kameranya seperti ini. Pertama ada frame. Nah, frame result ini merupakan hasil dari proses kalibrasi dan hasil deteksi. Sementara untuk frame threshold di sini merupakan hasil thresholding dari sebuah objek yang telah saya tentukan. Kemudian di sini ada terminal. Nah, di sini merupakan jarak pixel dari sebuah frame atau objek yang saya tentukan. Kemudian kita lakukan terlebih dahulu proses kalibrasinya dengan
drag objeknya seperti ini. Nah kemudian hasil thresholdingnya itu sudah ditentukan, yaitu seperti ini. Hasil dari thresholding tersebut saya masukkan fungsi atau kotakan objek seperti ini. Kemudian dari hasil rumus tersebut, yaitu ini gaya jarak pixel dan jarak ini, ditemukanlah jarak pixelnya yaitu sebagai berikut. Nah seperti ini, jarak pixel dari objek yang saya deteksi itu seperti ini menunjukkan 66. Jika bolanya saya jauhkan, maka jarak pixelnya itu akan berubah linear. Maka dari sini saya akan menggunakan metode regresi linear, yaitu seperti itu. Metode regresi linear ini dengan rumus yaitu y sama dengan mx plus c, di mana x di sini yaitu merupakan jarak pixel yang akan saya kalkulasi, yaitu sebanyak 10 cm, sebanyak 500 meter, sekitar 500 meter, yang akan kemudian saya masukkan ke dalam sebuah plot Excel ini, jarak pixel dan jarak aslinya, seperti itu. Mungkin bisa lanjut saja ke proses kalkulasi data atau mengambil data dari data pixelnya dengan jarak asli. Seperti ini dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, dan untuk hasil deteksi terminal pada program yang telah saya buat itu seperti ini. Kemudian untuk hasil dari pengambilan datanya itu berupa sebagai berikut. Untuk data jarak asli 0, 10, 20, 30 sampai 500. Dan untuk jarak pixelnya itu bermacam-macam. Nah, di sini jarak asli digunakan sebagai variabel y, sementara jarak pixel merupakan variabel bebas yaitu variabel x-nya. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu proses analisa datanya. Untuk tahap proses analisa data, saya di sini menggunakan software MATLAB. MATLAB di sini saya setelah program untuk mengetahui program dari regresi linear tersebut, di mana saya sudah memasukkan variabel berupa array, yaitu di mana jarak pixel dan jarak asli, di mana indeks array antara jarak pixel dan jarak asli ini harus sama. Kemudian untuk programnya itu sebagai berikut, yang akan dijelaskan pada video lainnya. Kemudian dari hasil analisa atau program MATLAB yang telah saya buat tersebut akan menghasilkan yaitu sebagai berikut. Di sini terdapatnya yaitu persamaan regresi linearnya didapatkan yaitu 1,229577x ditambah minus 168,441923. Nah, di sini untuk variabel m-nya didapatkan dari hasil data regresi linear yang didapatkan yaitu 1,229577, sementara untuk variabel c-nya didapatkan yaitu min 168,441923. Nah, di sini untuk dari hasil percobaannya didapatkan rata-rata errornya sebesar 2,2574496. Kemudian berikut tabelnya yang didapatkan. Untuk result di sini merupakan hasil dari regresinya, karena metode akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, kemudian dari hasil dari proses pengambilan data dari berupa jarak yang didapatkan yaitu jarak pixel dan jarak asli, yaitu menghasilkan itu data-data plot sebaran data yaitu sebagai berikut, di mana jarak asli saya sampling 10 cm setiap 10 cm hingga 500 cm, dan menghasilkan jarak pixel yang beragam-ragam. Yaitu mengapa saya menggunakan metode regresi linear, dikarenakan pertambahan jarak asli dan jarak pixelnya itu sama gitu, linear, maka saya menggunakan metode regresi linear, di mana secara untuk menentukan fungsi linear garis lurus yang paling sesuai dengan kumpulan titik-titik data, di mana xn dan yn ini merupakan jumlah data atau sebaran data yang kita sampling seperti itu, dengan dimana rumusnya itu y sama dengan mx plus c. Kemudian dari data-data regresi yang telah saya dapatkan, di mana jarak asli sebagai berikut dan serta jarak pixelnya sebagai berikut seperti ini.
Kemudian saya menggunakan software MATLAB. Software MATLAB di sini saya gunakan untuk menghitung dan mengkalkulasi dan melihat plot dari hasil dari perhitungan menggunakan metode regresi dari proses pengambilan data dalam penentuan jarak bola menggunakan metode regresi. Nah, untuk programnya itu seperti ini, di mana untuk jarak pixel ini itu berbentuk variabel array, di mana jarak pixelnya sekitar ada 53 data, mohon maaf. 52 data di mana jarak pixelnya saya masukkan ke variabel jarak pixel. Kemudian untuk jarak aslinya saya memasukkan ke dalam variabel jarak asli. Dan ini untuk indeks arraynya pun sesuai. Jadi jika misalkan jarak aslinya 0, maka indeks array ke 0-nya yaitu 0. Dan jarak pixelnya itu 59 dan seterusnya, seperti itu. Karena rumusnya yaitu metode regresi linear itu yang sama dengan Y sama dengan MX plus C, di mana X di sini merupakan jarak pixel, merupakan jarak yang telah diketahui, sementara untuk Y di sini yaitu jarak yang akan kita cari, seperti itu. Kemudian untuk persamaan dari X dan Y di sini dimasukkan ke dalam sebuah persamaan atau ke dalam sebuah fungsi lagi. Jadi array dalam array di sini. Kemudian variabel n di sini digunakan untuk menghitung panjang data dari variabel x, di mana variabel x ini merupakan variabel jarak pixel. Kemudian pada metode regresi linear yaitu untuk menghitung variabelnya yaitu m di sini, yaitu merupakan kalkulasi dari sum x y, perkalian antara variabel x dan y dari beberapa indeks serta penjumlahan dari sum x dan sum y serta x kali x, seperti itu. Maka di sini saya menggunakan fungsi for untuk mengkalkulasi data tersebut, di mana dengan batasnya yaitu n. N di sini merupakan panjang data dari x atau panjang data dari sebuah jarak pixel, seperti itu. Di sini sum xy sama dengan sum xy plus x indeks array ke-1 dan y kali y indeks array ke-1 juga. Untuk penjumlahan x ini sama, kemudian untuk sum x ini penjumlahan dari data ke x. Untuk sum y ini penjumlahan dari data ke y, sementara sum x merupakan penjumlahan dari data x dikali x, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari data m atau merupakan variabel yang akan kita cari yaitu m dan c, yang dimana rumusnya metode regresi linear itu y sama dengan mx plus c, dimana untuk mendapatkan variabel m di sini yaitu dengan mengkalikan jumlah panjang data dikalikan dengan penjumlahan atau kalkulasi jumlah dari perkalian x kali y sesuai dengan jumlah datanya, kemudian dikurangkan dengan perkalian antara jumlah x dan jumlah y, kemudian dibagi dengan panjang data dikali jumlah data x kali x dikurangi jumlah data x kali x lagi, seperti itu. Dan untuk mencari y-nya yaitu dengan melakukan cara yaitu sum y, yaitu merupakan jarak asli dibagi n, yang dimana panjang data dikurangi m, variabel yang telah diketahui dengan rumus yang di atas seperti ini, dikalikan dengan penjumlahan x dibagi dengan panjang data, seperti itu. Hal ini rumusnya sama seperti teori, yaitu seperti ini. Kemudian untuk mencari sebuah error pada data yang telah saya plotting, di sini saya menggunakan fungsi for, di mana dengan penjumlahan 1 dan untuk batasnya yaitu jumlah data yang saya ambil yaitu n, dimana untuk x di sini yaitu m kali x t, seperti ini. Untuk kalkulasi errornya menggunakan program seperti ini. Kemudian di sini merupakan fungsi untuk menampilkan fungsinya, yaitu di sini persamaan regresi linearnya itu seperti apa, yaitu seperti ini, dimana setelah diketahui variabel x, nanti
ini C-nya, M dan C. Dan untuk rata-rata errornya itu merupakan pengambilan data dari variabel error, yaitu dimana penjumlahan dari Y dibagi N panjang data. Kemudian untuk nilai regresinya saya masukkan ke dalam fungsi atau membentuk sebuah tabel seperti itu yang menghasilkan nilai X, nilai Y. Nilai X di sini merupakan variabel jarak piksel, sementara nilai Y merupakan jarak asli. Untuk result di sini merupakan hasilnya, sementara error ini yaitu error. Kemudian di sini saya juga memplotting atau menggrafikan dari hasil regresi saya. Kita bisa play saja seperti ini. Nah, kemudian data-datanya itu akan muncul pada terminal MATLAB seperti itu. Di sini terdapatnya itu persamaan regresi linear yang saya dapatkan dari data yang saya ambil dari data pixel dan jarak asli, yaitu menggunakan dimana M-nya itu 1,229577, sementara C-nya yaitu minus 168,441923. Nah, nanti persamaan dari variabel ini akan saya masukkan ke dalam rumus untuk menentukan jarak bolanya seperti itu, dimana X di sini merupakan jarak piksel. Nanti variabel M di sini dikalikan dengan jarak piksel, kemudian dikurangkan dengan nilai atau nilai konstanta yaitu 168,441923. Nah, maka akan diketahui atau akan terkalkulasinya yaitu jarak dari piksel tersebut. Untuk rata-rata errornya seperti ini yang didapatkan, dan nilai hasil regresi linearnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk plot dari atau grafik yang telah saya dapatkan yaitu seperti ini. Biru-biru ini merupakan data 1 sebelum dilakukannya regresi linear, di mana ini merupakan plot sebaran data dari nilai X. Sementara untuk data 1 yang berwarna merah di sini merupakan hasil dari regresi linearnya. Mengapa tidak selinearitas? Dikarenakan mungkin ada beberapa faktor yang membuat hasil dari regresi saya ini kurang baik. Nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya seperti itu. Dari hasil plot di sini kita dapat simpulkan bahwasannya dengan menggunakan metode regresi linear, pada dasarnya ini dapat menentukan jarak bola atau dari yang didapatkan dari jarak piksel yang dibandingkan dengan jarak asli sebenarnya seperti itu. Merupakan hasil plot sebaran datanya. Dari hasil ini dan persamaan ini, persamaannya yaitu 1,229577x dikurangi 168,441923 akan dimasukkan ke program C++ yang kemarin pada video sebelumnya untuk ditentukannya yaitu jarak asli dari bola tersebut seperti itu. Nah, untuk hasil dari regresi linearnya itu seperti ini. Ini merupakan hasil dari regresinya. Kemudian untuk errornya itu sebagai berikut. Kemudian didapatkan yaitu grafik atau plot grafik itu sebagai berikut. Karena metode regresi linear di sini melinearkan sebuah data dari sebuah data variabel bebas yang dikaitkan dengan variabel Y. Nah, di sini untuk setiap data-data untuk yang biru-biru ini merupakan data sebelum diregresi linear, sementara untuk data merah ini merupakan data setelah diregresi linear. Maka hasil data yang terdapat pada Excel di sini merupakan hasil regresi ini merupakan hasil setelah diregresi. Sementara untuk jarak piksel di sini merupakan hasil sebelum diregresi. Seperti itu. Maka didapatkannya itu sebagai berikut untuk grafik atau plot grafik dari penentuan jarak bola dengan menggunakan regresi linear. Di sini merupakan jarak aslinya 0,500 cm dan untuk jarak pikselnya yaitu sekitar 59 sampai 450. Gitu. Kemudian
dari hasil analisa data tersebut, karena sudah didapatkannya variabel M dan C, maka dapat diimplementasikan ke dalam program C++ untuk melihat jarak bola tersebut. Itu didapatkannya sebagai berikut. Saya mengambil 3 sampling, yaitu dimana untuk jarak 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, pada jarak asli 1 meter, maka didapatkannya hasil yaitu sebagai berikut. Untuk jarak aslinya dideteksi dengan program C++ yang hasil dari analisa MATLAB, didapatkannya jarak asli seharusnya jarak bola 100 cm, namun di program MATLAB di program C++ didapatkannya yaitu 161 cm. Berikut merupakan hasil pengukuran secara langsung pada bagian kanan. Untuk bagian kiri ini merupakan hasil dari terminal program yang telah dibuat. Kemudian untuk hasil percobaan pada 200 cm yaitu sebagai berikut. Memiliki error yang cukup sama, yaitu sekitar 60 cm errornya untuk jarak bola 200 cm. Untuk hasil deteksinya itu sebagai berikut. Untuk jarak pixelnya, kemudian jarak aslinya. Dan untuk pengukuran secara langsungnya itu pada bagian kanan. Kemudian untuk hasil yang terakhir, yaitu hasil sampling yang terakhir, yaitu untuk jarak bola 300 cm. Nah, pada jarak bola 300 cm didapatkannya error yang semakin kecil, yaitu 11 cm. Nah, hal ini akan dijelaskan pada hasil percobaan tersebut, akan dijelaskan pada tahap kesimpulan mengapa jarak asli ini tidak sesuai seperti itu. Kemudian karena telah dimana pada program source code C++ nya yaitu karena pada metode regresi linear terdapatnya 2 variabel yang didapatkan, yaitu variabel M dan variabel C, di mana variabel M yang berdasarkan hasil perhitungan MATLAB tersebut didapatkan yaitu variabel M 1,2295769, sementara untuk variabel C nya yaitu didapatkan min 168,4419227. Kedua variabel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah persamaan garis, yaitu Y sama dengan M kali X plus C, yaitu disimpan pada variabel persamaan, kemudian ditampilkan pada sebuah terminal, di mana pada terminal tersebut akan menampilkan X, Y, pixel, dan serta jarak aslinya. Berikut merupakan hasil percobaannya untuk jarak pada jarak 1 meter, di mana berikut merupakan hasil frame-nya, frame hasil deteksi serta terminal untuk menampilkan jarak asli serta jarak pixel, di mana pada saya set untuk jarak aslinya yaitu 1 meter, didapatkannya error sekitar 60 cm. Kita dapat cek sekitar 51 cm di sini. Kita dapat melihatnya sesuai dengan hasil yang didapatkan, yaitu sebagai berikut. Maka untuk sampling data 1 meter didapatkannya error sekitar 50 cm ya, sampai 60 cm. Kemudian untuk hasil deteksi pada 2 meter akan saya rubah terlebih dahulu posisi bolanya pada posisi asli yaitu 2 meter. Pada saat saya rubah ke dalam 2 meter, hasil yang didapatkan yaitu memiliki error sekitar 60 cm juga ternyata, dimana jarak pixelnya yaitu 354, dan hasil yang didapatkan yaitu sekitar 349 hasil deteksinya, dimana hasilnya yaitu sebagai berikut untuk jarak 2 meter. Kemudian untuk hasil sampling jarak pada 3 meter yaitu akan saya pindahkan terlebih dahulu bolanya ke jarak asli 3 meter.
dimana hasil yang didapatkan sesuai hasil metode regresi linear mendapatkan hasil error yang lebih sedikit, yaitu sekitar 11 cm, dimana pada 3 meter sekitar 11 cm, namun hasil regresi yang didapatkan sekitar memiliki error yaitu dalam sekitar minus 23 cm. Namun hasil ini tidak memungkinkan, maksudnya memungkinkan untuk didapatkannya jarak asli sebagai berikut. Seperti itu. Mungkin berikut hasil demonya saya dapatkan untuk penentuan jarak bola dengan menggunakan metode regresi linear, yang dimana dengan membandingkan jarak asli yang sebenarnya dengan hasil sampling, yaitu data pixel yang didapatkan itu sebagai berikut, dimana untuk perhitungan metode regresi linearnya saya menggunakan MATLAB yang diimplementasikan ke dalam source code C++ dengan menggunakan library OpenCV dengan memasukkan konstantanya itu sebagai berikut. Dari hasil deteksi tersebut pada dasarnya tetap dapat dijadikan patokan, di mana jarak tersebut dapat dijadikan patokan sebuah robot atau sebuah controller atau sebuah wahana terhadap jarak sebuah benda, di mana jarak sebuah benda tersebut dapat dijadikan sebuah patokan untuk dikontrol sesuai dengan kebutuhannya. Jika pada KRSBI Broda, yaitu kontes robot sepak bola Indonesia Broda, jarak bola tersebut dijadikan sebagai patokan sebagai jarak antara bola dengan robot, yang dimana robot tersebut akan mengejar bola tersebut dan akan melakukan proses selanjutnya, seperti itu. Mungkin sekian demo dari saya. Terima kasih. Karena telah dilakukannya beberapa percobaan tersebut, didapatkannya beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu regresi linear. Regresi linear dapat diterapkan untuk menentukan jarak bola berdasarkan jarak pixel dari sebuah frame yang telah ditentukan pada program. Kemudian untuk yang kedua yaitu sampel data yang diambil dapat diketahui data linearnya berdasarkan hasil regresi linear tersebut. Nah, di sini terdapatnya data linearnya dari hasil samplingnya, dari jarak pixel yang telah saya sampling, dapat diketahui data linearnya sesuai dengan keinginan, yaitu menentukan jarak asli. Maka didapatkannya untuk hasil linearnya itu sebagai berikut pada tabel hasil regresi di sini. Nah, pada tabel hasil regresi di sini merupakan tabel yang dimana tabel tersebut merupakan hasil linear dari sebuah jarak pixel, seperti itu. Karena di sini saya menggunakan satu buah metode, yaitu metode regresi linear. Kemudian untuk yang ketiga, kesimpulan ketiga, proses kalibrasi menentukan proses sampling data dan percobaan regresi. Karena di sini mohon maaf, saya untuk antara sampling data dan hasil percobaan ini memiliki rentang waktu yang berbeda, tidak dalam satu waktu, maka hasil deteksi bolanya pun berbeda. Karena bola di sini merupakan pada saat saya mendeteksi di sini, karena terdapatnya beberapa faktor, yaitu faktor cahaya, kemudian faktor dari proses kalibrasinya, dari pemilihan kontur bola tersebut. Dari pengaruh kontur tersebut maka akan mempengaruhi besaran pixel yang terdapat pada bola, seperti itu, yang terdapat pada hasil deteksi bola. Nah, dari proses kalibrasi tersebut menentukan juga dari hasil kontur tersebut yang telah dideteksi menentukan sebuah besaran pixel tersebut. Maka untuk hasil percobaan di sini saya tidak berbeda waktu antara proses pengambilan data dan untuk hasil percobaannya saya
berbeda waktu dan mungkin terjadinya error sedikit pada hasil deteksi tersebut pada proses kalibrasi. Kemudian untuk daftar pustakanya, untuk referensi yang saya gunakan yang pertama yaitu library tentang dokumentasi tentang library OpenCV yang saya gunakan untuk program C++, kemudian buku metode numerik dengan penulis yaitu Stephen Capra. Kemudian yang ketiga yaitu materi workshop metode numerik semester 4 teknik mekatronika. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya mengenai presentasi project mengenai penentuan jarak bola dengan metode regresi linear menggunakan library OpenCV pada C++ dan analisa MATLAB. Mungkin seperti itu saja project yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya mungkin masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.